قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا. Welcome to big channel Hellboy 19C. Kembali lagi ke YouTube channel gua Hellboy 19C. Oke, kali ini gue bakal ngebahas mengenai tentang seputar dunia jin dan seputar persoalan perdukunan dan juga hal-hal mistis di masyarakat kita gitu. Oke, sebelum gue masuk ke season acara ini, gue pengen kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya jika dirasa video ini bermanfaat dan juga memberikan edukasi buat kita semua. Oke, next gue lanjut aja. Kali ini gue bakal ngupas mengenai tentang seputar dunia jin ataupun jinnya itu sendiri dan juga hal-hal perdukunan. Oke. Kali ini gue bakal membawa referensi dari buku yang berjudul Ensiklopedia Jin, Sihir, dan Perdukunan. Ini adalah sebuah karya tulis dari Musdar Bustamam Tambusai. Dulu gue suka banget baca-baca buku ini karena hal-hal yang berbau mistis rasanya ingin sekali gue kupas gitu, karena pada dasarnya hampir dari kalangan semua orang itu percaya mengenai hal-hal mistis ataupun seputar jin dan juga perdukunan, tapi hanya dari sekedar ucapan-ucapan orang dan juga hanya dari film-film ataupun video yang ditayangkan dari televisi gitu, dan yang tidak akurat dan jelas gitu. Oke, di bab pertama di sini adalah pendahuluan seperti layaknya buku biasanya. Diakui atau tidak dalam alam gaib khususnya dunia jin, itu merupakan sebuah tema menarik yang sekiranya banyak sekali diinginkan ataupun diminati oleh masyarakat kita, apalagi masyarakat Indonesia gitu tuh. Dalam baca kesaksian Gus Wahid di majalah Goib edisi khusus, beliau adalah seorang ustadz sekaligus praktisi dan juga seorang, saya anggap aja, dukun. Jadi ustadz yang dukun berkedok sebagai ustadz gitu, yang suka melakukan pemasangan susuk dan suka melakukan pemagaran gaib dan lain-lain. Di kalangan masyarakat kita masih dianggap bahwa seorang kiai belum dianggap berwibawa ataupun karismatik jika tidak memiliki keilmuan lebih ataupun hal-hal yang sekiranya di luar nalar manusia. Langsung saja ke topik tema pertama, yaitu tadabbur surat Al-Jin. Dunia jin bukan dunia khayalan atau dunia yang tidak punya realitas. Islam meyakinkan umatnya bahwa dunia jin itu benar-benar ada dan memiliki urgensi untuk diketahui dan dipahami secara benar. Dalam Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam bahkan memberikan tempat khusus bagi dunia ini di dalam sebuah surat lengkap yang disebut dengan surat Al-Jin gitu. Jika kita berbicara mengenai soal hal gaib ataupun berbicara tentang seputar jin, alangkah lebih baiknya kita juga lari ke dalam keilmuan pertamanya gitu, yaitu Al-Quran gitu. Mengenai tentang hal jin sendiri, kita dapat menemukannya di surat Al-Jin, yang dimana surat ini mengisahkan ataupun menjelaskan tentang jin-jin yang ada di bumi ini gitu.
Bagi kaum muslimin yang ingin memahami dunia jin, bisa merujuk pada Al-Quran secara umum, kepada surat Al-Jin secara khusus, agar tidak salah paham tentang dunia gaib ataupun dunia yang penuh misteri ini gitu. Surah Al-Jin secara singkat sebagai pengantar untuk masuk pada pembahasan berikut yang kita bahas sekarang gitu. Surat Al-Jin adalah surat ke-72 yang diturunkan pada periode Mekah gitu, atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Awal surat menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak dapat melihat jin jika tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir surat menjelaskan bahwa ilmu gaib hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Surat ini mengandung prinsip-prinsip akidah Islam seperti wahdaniyah, keesaan Allah, ar-risalah, kerasulan, al-bats, hari bangkitan, dan al-jaza, balasan amal gitu. Mungkin itu sebagai awalan dalam pengetahuan dari surat jin. Untuk mengenai kisah Rasulullah dalam hal tentang persoalan jin, saya pernah dengar dari sebuah ustadz yang berbicara ataupun kiai yang pernah berceramah bahwasannya jin itu tidak dapat dilihat oleh manusia gitu. Jadi jika ada seorang dukun ataupun orang supranatural ataupun termasuk kita sendiri mengaku-mengaku bahwa kita itu dapat melihat jin ataupun sosok asli dari jin tersebut gitu, itu patut dipertanyakan sahadatnya. Sebelumnya saya juga menjelaskan ini bukan tentang tausiah ataupun tentang saya ceramah ataupun apa. Ini hanya seputar berbagi pengalaman dan edukasi mengenai tentang seputar jin. Saya ingatkan kembali bahwasannya jika ada seseorang yang mengaku tentang bahwa dia dapat melihat jin, itu patut dipertanyakan tentang syahadatnya. Kenapa? Bahkan Rasulullah pun yang derajatnya sudah benar-benar menjadi Rasul, dia tidak dapat melihat rupa asli dari jin. Jika memang ada seorang ustadz ataupun kiai, kan sekarang tuh banyak gitu orang yang mengaku katanya punya indigo ataupun apa, ya oke lah, mungkin itu adalah sebuah keunikan dari seseorang ataupun apa. Tapi saya ingatkan kembali, orang itu nggak bakal bisa melihat wujud asli jin. Karena pernah dikisahkan dari sahabat Rasulullah bahwasannya Rasulullah itu pernah sholat, beliau sedang sholat dan ditampakkanlah jin, tapi dia bukan dalam bentuk wujud asli jin, melainkan menyerupai sebuah hewan, melainkan menyerupai sebuah orang ataupun yang lain gitu. Mereka berkamuflase. Jadi kalau memang ada yang benar-benar mengakui bahwasannya dia benar-benar bisa melihat wujud jin dalam rupa asli jin, itu patut dipertanyakan. Karena pada dasarnya kita hanya manusia biasa, kita sangat jauh dari baginda Rasulullah yang benar-benar derajatnya lebih tinggi aja belum tentu bisa melihat jin. Dan jika ada teman kalian ataupun sahabat kalian ataupun tetangga kalian ataupun supranatural ataupun dukun sekalian, jika memang dia benar-benar bisa melihat jin, itu patut diuji. Simpel kok cara mengujinya. Ini aja. Ada orang yang mungkin sahabat saya sendiri ataupun teman ataupun kerabat sering selalu bilang, oh di situ ada jin, ada apalah, ada setan, ada apa gitu. Saya bisa melihat gitu. Ya
sebenarnya jujur saya sedikit ketawa gitu, sedikit ketawa kayak apa ya? Bukan saya nggak percaya bahwasannya dia bisa melihat ataupun apa, tapi itu patut dipertanyakan karena memang hal seperti itu tidak kasat mata. Cuma cara membuktikannya simpel. Jika memang dia orang bisa melihat jin, artinya dapat berkomunikasi dengan jin tersebut. Benar? Nah, tentu dong, jika memang dia bisa berkomunikasi dengan jinnya tersebut, artinya kita juga bisa memberikan pertanyaan ke orang yang dapat melihat tersebut. Kita ambil contoh kasusnya. Teman saya dapat melihat jin dan dapat berkomunikasi dong otomatis kalau udah bisa melihat. Nah, sekarang saya bakal menuliskan sesuatu dalam kertas. Ini anggap aja kertas kosong dan saya bakal tulis di sini. Saya tulis dengan sesuai keinginan hati saya dan saya bakal menyuruhkan kepada jin tersebut suruh baca gitu. Nah, sekarang udah jelas dong si jin itu dapat membacanya dan saya cuma meminta ini orang yang dapat ataupun mengaku-ngaku dapat melihat jin suruh bertanya ke jin tersebut apa yang dibaca. Jika memang jawabannya iya benar, artinya kita bisa boleh percaya ke dia bahwasannya dia benar-benar bisa dapat melihat jin gitu. Karena nggak semua orang itu benar-benar dapat bisa melihat bentuk jin. Hampir 89% orang itu banyak yang mengaku-ngaku ataupun cuma sekedar kayak pengen dianggap hebat, pengen dianggap orang keren gitu, bahwasannya dia bisa melihat alam lain ya, karena itu hal tabu gitu. Makanya perlu dibuktikan keasliannya, karena apa? Dalam belajar agama pun kita tidak boleh sembarangan. Dalam mempelajari sesuatu pun kita tidak boleh semena-mena ataupun sembarangan gitu. Makanya kadang saya kurang sedikit paham gitu tuh sama orang yang benar-benar mengaku-ngaku dia bisa melihat ini A, B, C, D, F, G katanya. Dan hampir juga orang seperti kayak tahu gitu tuh, lu nih bakal gini. Sebenarnya itu cuma segala pelajaran ataupun memahami dari sebuah ritme histori yang pernah terjadi. Makanya kalau ada yang bilang, wih gue bisa melihat bahwasannya lu nih gini, itu bukan dibilang dia itu sakti atau apa. Yang saya pelajari bahwasanya dia itu hanya mencoba menemukan dari histori yang pernah dia temui. Nah gitu. Tapi kalau dia bilang sampai bisa memahami masa depan, itu yang perlu dipertanyakan. Karena maut, waktu di depan, jodoh, dan kematian itu hanya di tangan Tuhan. Oke, mungkin next bakal kita lanjutkan lagi topik-topik berikutnya. Cukup sekian itu aja. Mungkin semoga bisa mengedukasi kita semua dan memberikan manfaat buat kita semua. Kita sharing-sharing keilmuan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bye.